Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dan baru saja melaksanakan ibadah kewajiban kita salat subuh berjamaah. Alhamdulillah sudah selesai. Dan selawat dan salam tentu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur ila siratal mustaqim. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sedianya yang mengisi kajian kita ini adalah Profesor Dr. Rohimin MAG. Dan biasanya juga kalau Profesor Rohimin berhalangan, yang menggantinya Pak Imam kita. Tapi entah bagaimana pada kesempatan ini nampaknya informasinya kurang nyambung sehingga Pak Imam juga tidak mengisi pada pagi ini. Daripada kita katakanlah pulang, ya lebih baik kita ya sama-sama belajar, sambil menunggu matahari terbit. Sebenarnya saya ini belum pantas untuk mengajar, tapi karena ya situasi di Indonesia kita sama-sama belajar. Hadirin sekalian yang kami hormati, ada beberapa hal yang sangat perlu kita perhatikan. Dan saya lihat di masyarakat kita, panorama dan sekitarnya ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Sebagaimana kita ketahui dan dulu pernah saya sampaikan bahwa rukun agama itu ada 3 minimal, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Karena ini merupakan rukun agama, ini wajib kita mengetahuinya. Kalau seandainya kekurangan rukun, bahwa agama kita kurang lengkap. Rukun itu berbayar la yujadu illa biha. Tidak sah sesuatu itu dengan tiada rukunnya. Jadi rukun agama itu, ini sebenarnya saya sampaikan ini iman, Islam, ihsan. Mana ada 2 ulama yang menyampaikan, satu lagi itu masalah tanda-tanda kiamat. Ini kan sudah hadis sudah umum bagaimana ceritanya Rasulullah itu lagi berkumpul sama teman-temannya, ditanda-datangi oleh seseorang yang berpakaian putih dan langsung menghadap Rasulullah dengan lutut bersama bertemu. Dan dia menanyakan apa itu iman, dijawab oleh Rasulullah. Sudah itu dia menanyakan Islam, dijawab oleh Rasulullah. Sudah begitu juga dia menanyakan masalah ihsan itu. Kita ulangi dikit, iman itu intinya rukun iman. Rukun iman ada 6. Saya rasakan sudah tahu semua kita. Rukun Islam ada 5. Selanjutnya yang ihsan ini saat kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau kita belum mampu melihat Allah, kita merasakan dilihat oleh Allah. Nah itu Bapak Ibu, jadi kita saat beribadah itu, kalau kita sudah mampu, seakan-akan kita itu melihat Allah. Kalau kita belum mampu, seakan-akan kita dilihat oleh Allah. Seakan-akan kita ini di sholat di bawah CCTV yang diawasi seperti itu.
Nah, kaitannya dengan ini, antara iman dan Islam ini, di Panorama dan sekitarnya ini, orang mengajarnya itu berbarengan. Berbarengan yang namanya fikih dan usul. Kalau di Panorama ini berbarengan, Pak Imam juga mengajarkan itu berbarengan antara fikih dengan usul. Di daerah yang lain, ada yaitu dia belum mengajarkan fikih dulu, dia mengajarkan iman. Karena memang ada alasannya. Awal din itu ma'rifatullah. Jadi awal daripada agama itu mengenal Allah. Jadi kita kenal dulu dengan Allah, baru kita sembah Allahnya. Jangan sampai kita menyembah Allah tapi kita belum tahu tentang Allah itu sendiri. Nah, dengan hal yang demikian ini sebenarnya sudah bagus yang dilakukan oleh para orang tua kita di Panorama ini, dibarengkan, diajari cara sholat, tapi diajari juga cara mengenalkan Allah itu sendiri. Mengenal Allah itu dengan empat macam. Kalau kita mau mengenal Allah itu, mengenal zatnya, mengenal sifatnya, mengenal asmanya, dan mengenal af'alnya. Jadi kalau kita mau mengenal Allah itu, kita mengenal keempat-empat tersebut. Nah, jadi kata Allah, kalau ingin mengenal Allah itu jangan langsung mengenal zatnya, karena tidak akan bisa kita mengenal Allah itu secara langsung. Jadi kita disuruh mengenal ciptaannya, ciptaan Allah. Ciptaan Allah ini banyak sekali ciptaan Allah. Lah susah juga mengenalkan semua ciptaan Allah. Nah, para ulama mengatakan kita mengenal ciptaan Allah ini cukup dengan mengenal diri kita sendiri. Itu makanya timbul perkataan kenal diri, kenal Allah. Itu. Jadi kalau kita mengenal Allah itu kenal diri. Kalau kita belum kenal diri kita tidak akan kenal Allah. Kenal itu kenal namanya saja, kenal bayangan-bayangannya saja. Itu. Jadi kenali diri kita ini. Kenali diri ini, kenali luar dalam. Itu. Hadirin sekalian yang kami hormati, berkaitan dengan mengenal diri kita ini ada jasad, ada rohani, ada jasmani, ada rohani. Nah, kalau jasmani saya rasa kita tidak begitu susah untuk mengenalnya. Nah, yang agak payah itu mengenal bagian dalam, bagian rohani. Kalau sudah kita mengenal rohani ini, insya Allah setelah kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apa, baru kita mengenal Allah. Itu Bapak Ibu. Hadirin sekalian yang kami hormati, kembali ke tadi itu, jadi kita mengenal sifatnya, mengenal zatnya, mengenal sifatnya, mengenal af'alnya, mengenal asmanya. Kalau mengenal af'al Allah ini sebenarnya kita ini biasanya mengenal dari nama dulu. Mengenal nama itulah kalau yang sebenarnya nama Allah itu tidak terhingga. Namun yang ada dalam Al-Quran itu kita disuruh mengenal nama Allah itu 99 nama. Yang insya Allah di masjid kita ini sudah mulai ya oleh Ustaz Syahidin itu kita minta untuk mengajari kita tentang 99 nama itu. Nah, selain sebenarnya nama Allah itu sifat Allah juga, sifat Allah yang berkaitan dengan pekerjaannya.
Jadi nama Allah yang 99 itu sifat Allah yang berkaitan dengan pekerjaan Allah. Itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, banyak sekali itu sampai 99 nama itu. Tapi ada yang sifat itu digolongkan, ada yang masalah keindahan Allah, jamal Allah, dan ada keagungan Allah. Kalau yang keindahan Allah itu diinikan kepada kita untuk melaksanakannya, diamanahkan kepada kita untuk melaksanakan sifat asma Allah yang berkaitan dengan Allah itu kepada kita, yang baik-baik, yang indah Allah. Kalau yang keagungan Allah itu kita tidak disuruh, cuman yang melaksanakannya itu adalah iblis, seperti sifat kesombongan dan sebagainya itu. Jadi dari 99 itu dibagi masalah keindahan dan keagungan. Jadi kita yang disuruh itu masalah yang keindahan. Orang yang paling baik di sisi Allah dan di sisi makhluknya, orang yang bisa melaksanakan pekerjaan Allah itu di dunia ini. Itu sebenarnya. Itulah yang dinamakan kita sebagai khalifah Allah. Kita melaksanakan asmaul husna itu, yang baik-baik itu, itulah orang yang paling baik di mata Allah dan di mata makhluk Allah. Tapi sekali lagi itu yang asmanya yang jamal, yang keindahannya, yang baik-baik. Jangan ambil yang jatah iblis. Nanti kita repot nanti kalau iblis. Yang kedua, berikutnya, bukan yang kedua sebenarnya, masalah sifatnya. Kalau sifat Allah itu juga tidak terhingga, namun yang wajib kita ketahui supaya kita sudah bisa mengenal Allah itu adalah 20 sifat. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita, itu sifat 20 itu. Sebenarnya jangan tidak paham sifat 20. Karena syarat daripada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu paham dengan sifat 20. Kalau dia tidak paham dengan sifat 20, dia tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tidak tahu dengan Tuhannya. Dan kita singkat saja, dari 20 sifat itu dibagi 4. Yang pertama sifat nafsiyah, masalah keberadaan Allah. Yang berikutnya sifat salbiyah, ada 5. Itu sifat salbiyah kan sudah diterangkan sebenarnya Syahidin. Sifat keagungan Allah, tidak ada yang mempunyai sifat itu selain Allah. Kalau yang nafsiyah tadi wujud, ya satu wujud. Kalau yang salbiyah, idam, baqa, mukhalafatul hadis, yang menjadi wahdaniyah, itu 5. Sedangkan berikutnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Gitu. Selain ma'ani yang keempatnya sifat ma'namiyah. Sebenarnya sifat ma'ani dan ma'namiyah ini sama. Cuman ada yang katakanlah bahasa sederhananya, sifat ma'ani ini dititipkan kita, sifat ma'namiyah ini ada pada Allah. Ya. Nah, berkaitan dengan untuk mengenal diri tadi, ada sifat Allah ini yang dititipkan kepada kita, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Nah, kalau kita menyadari itu, bahwa sifat Allah yang dititipkan kepada kita itu, bahwa kemampuan yang ada pada kita ini bukan kemampuan kita sendiri. Kekuatan kita, kekuatan Allah. Ya. Iradah kita, keinginan dari Allah. Udah, ilmu yang ada daripada kita ini bukan ilmu kita, ilmu Allah. Hayat, kehidupan kita ini bukan kehidupan kita, hidup dari Allah. Kita ini dihidupkan oleh Allah.
sama pendengaran. Pendengaran ini bukan pendengaran kita, pendengaran dari Allah. Begitu juga basar, melihat itu. Melihat dan termasuk juga berkata-kata ini, kita ini bukan kita yang berkata-kata, kita ini diperkatakan oleh Allah. Apa dalilnya? Nah, ini orang ini sering dengan dalil. Dalilnya la haula wala quwata illa billah. Ya. Tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah. Nah, jadi kalau kita sudah sadar begitu, sudah agak sedikit paham kita bahwa kita ini tidak ada apa-apa. Mata ini sebenarnya bukan mata yang melihat, tapi diperlihatkan oleh Allah. Nah, jadi orang tanya-tanya bagaimana caranya? Caranya kalau kita ambil singkatnya, itulah yang dimaksudkan dengan ruh. Ruh yang disebut dihembuskan Allah kepada kita. Melalui ruh itulah yang menggerakkan sifat-sifat yang ada pada kita ini. Nah, kalau kita sudah sadar begitu, dengan ruh itu kita bisa digerakkan oleh Allah Taala, bahwa kita ini tidak ada daya upaya lagi. Nah, baru kita tahu tentang Allah bahwa kita ini sedianya cuman mencangkang aja kan, cuman kissing, itu digerakkan oleh ruh yang dihembuskan kepada Allah melalui sifat-sifatnya, sifat kekuatan, kehendak, kehidupan, hidup, ilmu, itu pendengaran, penglihatan, dan perkataan kita. Semuanya ini dalam tanda kutip dari Allah semua. Itu. Nah, kalau kita sudah tahu itu, baru kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apa. Itulah makanya kita disuruh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa masih kita, itulah orang yang tergolong orang yang sombong. Orang yang sombong itu tidak bisa masuk surga. Itu ininya itu. Kita coba secara sederhana dan ini saja ininya. Jadi kalau kita sudah paham bahwa ini kita tidak ada apa-apa, berserah dirilah kepada Allah. Dan kita menyadari bahwa semuanya itu dari Allah dan dalam kendali Allah. Ini penting. Kalau kita tidak menyadari ini, nanti ya kita tergolong orang yang sombong. Itu makanya Allah itu menurunkan agama ini kan melalui Rasulnya itu bertahap sesuai dengan kemampuan kita. Nah, syariat itu adalah hukum Allah, itu yang kita laksanakan. Sedangkan fikih syariat itu hukum Allah. Sedangkan iman itu tentang Allahnya. Maksudnya kalau kita sudah ini, kita dituntut untuk mengenal Allah itu supaya kita dalam melaksanakan hukum-hukum Allah itu lebih sempurna. Tahu tentang siapa yang kita sembah itu. Ternyata yang kita sembahkan itu yang menggerakkan tubuh kita ini. Itu Bapak Ibu, memang kita sebenarnya tidak cukup dengan ini, dengan katakanlah ya ceramah-ceramah seperti ini. Cuman sebaiknya kita itu ya datang berguru, terutama kalau tempat kita ini ada di tempat Pak Imam, ada tempat Pak Rudin yang di ini tuh dan yang lainnya. Nah, ini nanti panjang ceritanya ini nanti. Dengan kita menyadari bahwa kita ini tidak apa-apa, itu makanya kita nanti dalam beribadah itu seakan-akan kita bisa melihat Allah. Cuman melihat Allah itu jangan dipikirkan kita melihat Allah itu dengan mata kita, Bapak Ibu. Kita melihat Allah itu dengan mata hati.
Caranya bagaimana? Caranya dengan menghilangkan pikiran dan perasaan. Keluarlah kesadaran. Jadi kita melihat Allah itu dengan kesadaran kita, dengan mata hati. Kalau pikiran dan perasaan ini banyak dikuasai iblis. Kalau pikiran dan perasaan itu, ya, ini yang sebenarnya belajar haji ini bagaimana caranya kita menghilangkan pikiran dan perasaan kita yang dikuasai iblis itu sehingga timbul kesadaran. Sadar bahwa kita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya intinya. Kalau belajar lebih dalam lagi tentang Allah ini, yang penting itu bagaimana kita menghilangkan keakuan. Selagi masih ada keakuan di diri kita, Allah tidak akan timbul di hati kita. Karena semuanya kita semua. Cuman kalau kita sudah menyadari bahwa di kita tidak ada apa-apa, semuanya Allah, nanti baru timbul kesadaran kita bahwa la haula wala quwwata illa billah itu bisa kita laksanakan. Sehingganya setiap langkahnya kita tidak pernah meninggalkan Allah. Itu kalau masalah syariat ini kalau kita tidak paham, tentang Allah, hati kita tidak ke Allah, akhirnya kita nanti syariat kita itu ya gimana ya? Karena tidak tujuan yang tercapai itu tidak kena sasaran. Itu makanya kembali lagi tadi awaludin ma'rifatullah. Kenali dulu Allah itu baru disembah. Kalau tadi guru-guru kita sudah berbarengan mengajar cara menyembahnya, berbarengan mengajar tentang Allahnya, semestinya mengajar tentang Allah ini sampai tuntas, sampai tahu betul Allah itu. Ini yang jadi masalah ini, ngaji tentang Allahnya tidak tuntas, malah lebih memikirkan masalah cara menyembahnya. Itu masalah syariatnya. Kita banyak terjebak di situ. Sebagian besar umat Islam terjebak hanya di syariat, tidak mengenal persis yang disembah itu. Sebenarnya bukan ini ya, lebih baik kita itu ibadahnya sedang-sedang, tapi tentang yang disembah itu betul-betul kita paham. Ya. Kalau tidak paham nanti, ini singkat aja Bu ya. Kalau tidak paham nanti pada saat kita sakaratul maut, itu ujiannya besar sekali. Kemarin disampaikan oleh hatib kita, Pak ini mana hatib kita yang menyampaikan khutbah Jumat kemarin itu. Datang setan itu menyerupai dia bilang sebelah kanan bapak, sebelah kiri ibu. Sebelah kanan ini mujuk kita waktu kita sakaratul maut itu. Nah, datang ikutilah dia sebagai Nasrani. Sudah tuh sebelah kiri datang lagi setan menyerupai ibu kita. Itu mengajak ke Yahudi. Dalam keterangan lain itu datangnya bertubi-tubi dan bermacam-macam. Ada yang datang guru kita. Misalnya guru kita selama ini kita ngaji, guru kita sudah meninggal, datang guru kita. Wih, janganlah ini nih, ikutlah saya sudah terkicuntul katanya. Nah, ikutlah saya begini yang betul. Itu makanya kita harus paham betul itu tentang Allah itu. Malah ada yang mengatakan itu, ada yang mengaku nabi. Ada tulisannya Muhammad datang kepada kita, ngajak ikut dia, tapi itu setan yang menyerupai itu. Ada juga yang mengatakan ada yang menyerupai Allah, terusir dengan lidahnya Allah mengajak itu. Nah itu Bapak Ibu, supaya kita jangan sampai itu tidak paham, karena tidak paham itu ini minta maaf betul itu. Kita belajar paham betul belum tentu kita selamat sakaratul maut. Apalagi kita tidak belajar sama sekali tentang Allah. Saya berharap kita di Masjid Al-Huda dan sekitarnya ini, masyarakat ini, kita harus betul paham itu. Ya. Kalau tidak paham, dan ini susah kita belajar di buku susah. Ini ya.
Kalau belajar di video masih penting, tapi juga tidak ini harus belajar dari guru, gitu kan? Kalau bagusnya saya sarankan dengarkan video, gitu, dengarkan video, sudah tuh belajar dengan guru untuk lebih menginikan, gitu kan? Nanti sayang nanti kita ini tuh, betul kita yang sudah belajar ini, yang sudah belajar, yang sudah paham itu belum tentu lolos dari tipu daya setan itu, apalagi kalau kita tidak belajar sama sekali, tidak paham. Tuh Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Jadi itu tadi itu merupakan rukun agama, iman, Islam, ihsan. Nah, kalau sudah belajar nanti insya Allah pada saat kita sholat itu ya dada menghadap kiblat, muka menghadap tempat sujud, hati menghadap Allah. Nah itu baru yang betul itu. Ya, insya Allah itu cuman dengan belajar. Kalau tidak belajar, khawatir nanti tidak paham tentang apa yang kita sembah. Kalau dalam kajian tasawuf itu dikatakan seperti ini, digambarkan orang yang tidak mengenal Allah itu datang nanti berkarung-karung membawa amal, ternyata amalannya kosong. Karena sasaran yang ini itu tidak jelas. Kenapa alasannya? Kalau sekedar beribadah dengan fisik saja, tidak dengan hati dan dengan sasaran, burung beo pun bisa. Itu kan? Burung beo pun bisa. Yang dinilai Allah itu hati kita. Jadi sini sekedar tambahan nanti untuk lanjutan pelajaran ini. Nanti diri kita ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tubuh, yang kedua hati, yang ketiga nyawa, yang keempat rahasia. Jadi ini nanti diri kita dibagi ini untuk katakanlah pelaksanaan supaya kita betul-betul paham itu. Jadi diri kita ini dibagi ada tubuh ini fisik kita, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Nah, untuk semua daripada hal ini kita untuk menghadapkan Allah itu suci. Tidak mungkin Allah itu menerima yang kotor. Ya, itu makanya pelajaran-pelajaran itu, baik pelajaran cara menyembah Allah atau syariat atau fikih, itu diawali dengan bersuci. Ya. Nah, sekedar gambaran, ini mungkin juga pernah saya sampaikan waktu itu dulu. Mensuci badan ini, itu kan dengan apa namanya itu bersuci dan dengan air dan tayamum. Kalau mensuci mensuci anggota badan, 4 anggota badan ini kan itu dengan istighfar dan taubat. Itu 8 anggota badan kita ini apa? Mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, dan kemaluan. Menurut 8. Itulah yang sumber membuat pahala dan sumber membuat dosa. Itu harus diistighfarkan dan ditaubatkan. Tuh. Jadi kalau kita taubat, astagfirullahaladzim, itu niatkanlah seluruh badan kita. Astagfirullahaladzim. Jadi seluruh badan kita ini. Itulah ini supaya jangan ini kan. Tuh. Nah, kalau cara membersihkan hati itu dengan zikir. Tidak takut, tidak mempat dengan taubat, dengan istighfar, dengan berzikir. Itu belajar cara berzikir, bagaimana cara membersihkan hati. Kalau membersihkan nyawa kita itu dengan mengenal Allah. Itu kenal Allah, ya kenal dengan Allah itu. Kalau kita kenal Allah itu kita merasakan ketiadaan diri kita. Itu tanda orang kenal Allah. Cuman kalau masih banyak akunya berarti belum kenal Allah.
Berikutnya rahasia, Allah menitipkan ada rahasia Allah di diri kita ini. Kata Allah, ini aku ini rahasia manusia, manusia itu rahasia aku. Nah, nanti kalau sudah belajar itu baru timbul rahasianya. Terbuka rahasia kita dengan Allah. Nah, itu baru nyambung. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Silakan kalau bisa sebelum ajal kita tiba, ini harus betul-betul paham. Ya, betul-betul paham supaya dari ibadah kita itu tidak sia-sia. Itu ya. Hadirin sekalian yang kami hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengisi waktu karena tidak datang. Untuk lebih mendalamkan apa yang saya sampaikan tadi, silakan ke guru. Kalau misalnya belum temu guru, temu saja orang yang sebelah kiri saya. Itu. Karena saya juga murid beliau. Nah, itu kan saya berguru sama beliau. Nah, mudah-mudahan sebelum ajal kita tiba, kita sudah paham betul tentang Allah itu. Itu harapan saya. Kalau kita tidak paham Allah, khawatir nanti kita bukannya husnul khatimah jadi su'ul khatimah. Hadirin sekalian, berarti demikian, lebih kurang mohon maaf.